Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN. Materi ini ada di buku 2B Bermain di Lingkunganku, subtema 2 yaitu bermain di rumah teman. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu agar kegiatan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. 2. Siswa mampu menyebutkan manfaat aturan ketika sedang bermain di rumah teman. 3. Siswa mampu menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan ketika bermain di rumah teman. Mari kita menyimak video berikut ini. Don, bagaimana kalau kita ke rumah Andi? Kita ajak main sepak bola. Boleh, tapi pinjam bola Andi saja ya. Oke deh, yuk berangkat. Andi, 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 Andi. Don, pintu rumahnya tidak dikunci. Ayo kita masuk. perlu membersihkan kaki dulu tidak? Tidak usah. Oke deh. Andi mana ya? Kok tidak ada orang? Masya Allah, kedua saudaraku itu mau apa ya? Hah? Kaki kotor begitu mau masuk rumah Andi? Aku harus segera ke sana. Aku khawatir mereka akan membuat kekacauan nih. Shh, kaki kalian kotor, cepat keluar. Kami mau ajak Andi main, lalu waktu kami panggil, Andi tidak menjawab dan pintu tidak terkunci. Jadi kami langsung masuk. Berarti kalian masuk tanpa izin. Itu kan tidak dibenarkan dalam agama. Kalau begitu ada adabnya. Apa kalian tadi sudah mengucapkan salam? Sudahlah, tidak mengucapkan salam juga bisa masuk rumah kan? Kalian ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, apa-apaan kalian? Kok pintunya sudah terbuka? Siapa yang buka pintunya tadi? Masya Allah, kaki kalian kotor sekali. Kalian tahu tidak, ibu sudah capek-capek membersihkannya tadi pagi. Lari Don! Laras, kenapa kamu tertawa? Kami kan sedang dalam masalah, malah ditertawakan. Itu kan karena ulah kalian sendiri. Kalian harus lihat tampang kalian waktu dimarahi Ibu Andi. Lucu banget. Aku jadi tidak bisa menahan tawa. Awas kau Laras, sini kamu. Ipa, tolong aku. Ada apa ini? Wajah kalian kok kayak orang pulang perang. Ada apa sih? Ayo ceritakan Laras. Begini ceritanya. Sewaktu aku dalam perjalanan pulang, kebetulan aku melihat Ipot dan Doni sedang berdiri di rumah Andi dengan kaki kotor. Karena takut terjadi sesuatu, aku memberitahu mereka. Tapi mereka tidak peduli. Karena aku kesal, aku teriaki salam saja di depan rumahnya Andi. Lalu Ibu Andi keluar. Mereka dimarahi. Tapi kejadian itu membuat Doni jadi kesal. Oh begitu, baiklah, kebetulan aku ada sesuatu untuk masalah ini. Kalian mau tahu? Iya, mau. Ayo ikut aku. Baik, kita mulai ya. 3, 2, 1. Adab bertamu. Pertama, ucapkan salam sampai pemilik rumah keluar. Batasnya 3 kali pengucapan.
Kedua, tidak melihat atau mengintip ke bagian dalam rumah. Ketiga, menyebutkan nama bila ditanya oleh tuan rumah. Keempat, melepas alas kaki dan meletakkannya dengan baik pada tempatnya. Kelima, sebisa mungkin membawakan oleh-oleh. Keenam, bila ingin sesuatu izin terlebih dahulu. Ketujuh, saat pamit ucapkan terima kasih dan mendoakan tuan rumah lalu memberi salam. Oh, jadi ada bertamu itu mengucap salam sampai tuan rumah keluar. Batasnya 3 kali pengucapan, tidak melihat atau mengintip ke bagian dalam rumah, menyebutkan nama bila ditanya oleh tuan rumah, melepas alas kaki dan meletakkannya dengan baik pada tempatnya, sebisa mungkin membawakan oleh-oleh, bila ingin sesuatu izin terlebih dahulu, saat pamit ucapkan terima kasih dan mendoakan tuan rumah lalu memberi salam. Nah, sekarang kita semua sudah tahu tentang adab bertamu yang baik dan benar, kan? Iya, tahu. Nah, untuk Laras, kamu sebaiknya tidak menertawakan mereka. Tapi kan, Laras, iya deh, iya, aku salah, aku menyesal. nah sekarang bagaimana kalau kita semua minta maaf pada Ibu Andi? Setuju? Iya, kami setuju. Saat berkunjung ke rumah teman, Benny selalu menaati peraturan. Benny selalu bersikap sopan. Sikap sopan adalah sikap terpuji. Memberikan salam adalah salah satu contoh sikap sopan. Bagaimana sikapmu saat berkunjung ke rumah teman? Apakah kamu telah bersikap sopan? Anak soleh pasti bisa bersikap sopan. Berikut ini beberapa contoh sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Tidak mengambil barang sembarangan. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Tidak membuang sampah sembarangan. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Perhatikan 4 gambar berikut ini. Dari keempat gambar tersebut, manakah sikap yang mematuhi aturan? Sikap manakah yang tidak mematuhi aturan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai sikap sopan santun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan dalam bersopan santun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak saleh berakhlak mulia, selalu bersikap sopan santun kepada sesama. Tunjukkanlah akhlak muliamu saat bermain di rumah teman.
Nah, selanjutnya silahkan anak-anak mengisi latihan halaman 54 ya. Sekarang kita lanjut belajar perkalian ya. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, berarti di sini kita tahu untuk menghitung jumlahnya, kita bisa menggunakan penjumlahan berulang karena angkanya sama, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, karena di sini kita belajar perkalian, kalau ada penjumlahan berulang yang angkanya sama, kita bisa ubah dalam perkalian. Nah, kita hitung dulu, 7-nya ada berapa adik-adik? Ya, ada 3. Berarti 3 dikali angka yang muncul itu. Angka yang muncul adalah angka 7, berarti 3 dikali 7. Untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal jumlahkan ini nih. 7 ditambah 7, 14 ditambah 7, 21. Jadi jumlah jambu yang ada di dalam keranjang ada 21 buah. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada penjumlahan berulang. Ada 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini adalah penjumlahan berulang. Kita bisa membuatnya dalam bentuk perkalian. Yang pertama, kita hitung dulu angka 4-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali angka yang muncul ini. Berarti 6 dikali 4. Untuk mengetahui hasilnya, kita jumlahkan dulu ke 6 angka 4 ini ya. Berarti 4 ditambah 4. Iya, 4 ditambah 4, 8. Lalu 8 ditambah 4. 8 ditambah 4, 12. Lalu 12 ditambah 4. Ya, 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 24. Sekarang ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana adik-adik? Ya, bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 6. Untuk mengetahui hasilnya, kita jumlahkan adik-adik. 6 ditambah 6. 12. Lalu 12 ini ditambah 6. Hasilnya 18. Maka 3 dikali 6 itu hasilnya adalah 18. Contoh selanjutnya. Nah, di sini ada angka 1 banyak sekali adik-adik ya. Nah, bentuk perkaliannya berapa adik-adik? Kita hitung satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti perkaliannya 8 dikali 1. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menghitung untuk perkalian 1 ini. Karena angka berapapun kalau dikali 1 ya hasilnya angka itu sendiri. Tapi untuk meyakinkannya kita perlu hitung ya adik-adik ya. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 1, 5. 5 ditambah 1, 6. 6 ditambah 1, 7. 7 ditambah 1, 8. Jadi hasilnya adalah 8. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil.
Jumlah pensil dayu seluruhnya adalah, nah ini kita buat dalam bentuk perkalian. Maka bentuk perkaliannya karena ada 2 kotak pensil dan masing-masing kotaknya ada 9, berarti perkaliannya adalah 2 dikali 9. Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang untuk mengetahui hasilnya. Kita tulis angka yang belakang ini, angka 9 ini sebanyak angka yang di depan. Berarti kita menulis angka 9-nya sebanyak 2 kali. Berarti 9 ditambah 9. Hasilnya 9 ditambah 9 adalah 18. Maka hasilnya adalah 18. Jumlah pensil dayu seluruhnya adalah 18. Benny membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Nah, setiap toplesnya berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah, ini bukan 7 ditambah 7 adik-adik. Ingat ya konsep perkalian. Jadi di sini Benny punya 7 toples. Jadi masing-masing toples isinya 7. Nah, maka bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 7. Nah, untuk mencari jawabannya kita ubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Angka yang belakang ditulis sebanyak angka yang depan. Kebetulan ini angkanya sama, ya sudah kita tulis angka 7 sebanyak 7 kali. Jadi bentuknya seperti ini ya. Angka 7-nya ada 7. Lalu kita cari hasilnya. 7 ditambah 7 14. 14 ditambah 7 21. 21 ditambah 7 28. 28 ditambah 7 35. 35 ditambah 7 42. 42 ditambah 7 49. Jadi hasilnya adalah 49. Benny, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah, nah, Kak, di sini cuma ada 1 angka, cuma ada 4 balon. Bukan seperti itu adik-adik. Di sini yang meniup balon ada berapa orang? Ada Benny, Udin, dan Edo. Berarti ada 3 orang. Dan masing-masing meniup 4 balon. Berarti Benny meniup 4 balon, Udin meniup 4 balon, Edo meniup 4 balon. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. 3 ini dari jumlah anak yang meniup balon. 4 ini adalah jumlah balon yang ditiup. Nah, untuk bentuk penjumlahan berulangnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, hasilnya 4 ditambah 4 8. Lalu 8 ditambah 4 12. Jadi hasilnya adalah 12. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah 12 buah. Nah, masih ada soal berikutnya adik-adik. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Nah, ada 3 tumpukan buku, setiap tumpuknya ada 8 buku. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah, nah maka bentuk perkaliannya berapa kali berapa adik-adik? Ini bukan dijumlahkan 3 kali ditambah 8, tetapi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 8. Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang. 8 ditambah 8 ditambah 8. Karena angka 8-nya harus ada 3. Kita jumlahkan adik-adik. 8 ditambah 8. Ya, 8 tambah 8, 16. 16 ditambah 8, 24. Jadi hasilnya adalah 24. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah 24. Mudah bukan adik-adik? Nah, kalian harus belajar untuk menghafalkan perkalian ya. Setelah ini,
anak-anak boleh mencoba jawab latihan pada halaman 53 dan 54 serta 56 ya. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Nah, kalian sudah tahu adik-adik tentang simpai. Dan simpai ini bisa digunakan untuk bermain dan berolahraga. Cara bermain lingkaran simpai. Nah, biasanya kalau kita bermain simpai ini kita putar di bagian pinggang kita. Siapa yang paling lama memutarnya di badan kita, itulah pemenangnya. Tapi di sini simpai juga bisa dibuat permainan. Nama permainannya adalah lingkaran simpai. Cara memainkannya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Misalnya satu kelompoknya 5 orang atau 4 orang, yang pasti jumlahnya harus sama. Lalu masing-masing kelompok berdiri membentuk lingkaran. Salah seorang siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala. Jadi ini posisinya di atas kepala, dipegang seperti ini. Setelah diberikan instruksi oleh guru, siswa yang memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanannya dengan meliukkan tubuh ke kanan. Lalu si penerima simpai juga meliukkan tubuhnya ke kiri dengan posisi tangan di atas kepala juga. Kemudian dengan gerakan meliuk ke kanan, penerima simpai memberikan lagi simpai tersebut ke teman yang ada di sebelah kanan. Kegiatan dilakukan berulang-ulang hingga sampai kembali ke pemegang awal. Jadi ini harus berturutan adik-adik. Kita tadi kan membentuk lingkaran. Jadi misalnya ya, dari satu ini langsung ke temannya, nanti dari sini ke temannya lagi sampai ke posisi awal simpai yang ada tadi. Lalu kelompok yang paling cepat menyelesaikan instruksi menjadi pemenangnya. Jadi itulah permainan lingkaran simpai. Nah, di sini kita belajar meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Kalau kalian punya simpai, kalian bisa praktekkan bersama teman atau bersama adik kakak kalian. Di sini ada pertanyaan mengenai permainan lingkaran simpai tadi. Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Ayo, apa tadi yang digunakan? Ya, pastinya digunakan adalah simpainya. Lalu yang kedua, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Nah, kalau dalam pembelajaran 1, kita mengetahui bahwa Benny dan teman-temannya memetik dengan galah ya. Yang ketiga, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Nah, bagaimana bentuk simpai, bagaimana bentuk galah? Nah, kalau bentuk simpai itu lingkaran. Galah bentuknya seperti tabung tapi panjang ya, seperti pipa. Nah, itu ya, itu bentuk galah. Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Nah, simpai dan galah ini termasuk wujudnya itu termasuk apa adik-adik? Ya, simpai dan galah itu termasuk dalam wujud benda padat. Ingat, wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Simpai jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jadi benda padat ini mau dipindah kemanapun, bentuk dan ukurannya akan tetap sama atau tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari,
bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi kalau benda padat mau dipindah-pindah tempat juga ukuran dan bentuknya selalu sama. Bagaimana bentuk benda padat? Ayo dari bacaan tadi bagaimana ya bentuk benda padat? Ya, bentuk benda padatnya itu selalu tetap walaupun dipindah tempat atau bentuknya tidak pernah berubah ya. Mau misalnya koin diletakkan di piring ya bentuknya seperti koin, bukan seperti piring. Soal nomor 2, bagaimana ukuran benda padat? Kalau bentuknya tadi selalu tetap, kalau ukurannya? Ya, ukurannya juga selalu tetap walaupun dipindah-pindah tempatnya. Jadi mau dipindah ke gelas ya ukurannya pasti tidak akan sama seperti gelas. Contohnya kalau kelereng dipindah ke gelas, apakah ukurannya jadi besar seperti gelas? Tidak adik-adik, ukurannya tetap dan tidak berubah. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Ayo, apa yang terjadi adik-adik? Tidak terjadi apa-apa karena bentuk dan ukuran bukunya tetapnya. Kalau di dalam tas ya bentuknya juga tetap buku, di dalam lemari ya bentuknya tetap buku. Jadi tidak berubah-ubah ya. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Ya, bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat, jadi tidak akan berubah. Apa kesimpulanmu dari pertanyaan dan bacaan tadi adik-adik? Nah, simpulan dari Kak Citra adalah bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap walaupun dipindah-pindah tempat. Amati benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada macam-macam benda. Kita mau mengklasifikasikan mana yang benda padat, mana benda yang bukan benda padat. Sekarang kursi. Apakah kursi dari ciri-cirinya tadi ya, kalau dipindah-pindah tempat bentuk dan ukurannya tetap sama. Nah, kalau kursi itu benda padat atau bukan benda padat? Ya, kursi itu benda padat. Meja? Meja itu juga benda padat. Kalau minyak? Minyak itu kalau dipindah-pindah tempat apakah bentuknya tetap? Tidak adik-adik, bentuknya berubah. Ketika ditaruh di gelas ya bentuknya seperti gelas. Ketika taruh di botol ya bentuknya seperti botol. Berarti minyak ini bukan benda padat. Kalau vas bunga, ya vas bunga itu benda padat. Televisi, televisi benda padat. Air putih, nah air putih ini bukan benda padat tapi benda cair karena bentuk dan bentuknya itu selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, sekarang kalau piring adik-adik, piring benda padat. Gelas benda padat juga. Sendok, iya benda padat. Kalau penggaris, ya penggaris juga benda padat. Untuk kegiatan terakhir, silakan anak-anak menuliskan 5 benda padat yang ada di sekitarmu. Sekarang ya. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan
kembalikan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam.